Halo teman-teman semua, selamat datang di Podium Podcast Kebangsaan untuk kamu episode kedua. Saya Triguson Akbar dari BPBPK Bangka Belitung dengan Javung Penyihatan Lingkungan Alih Pertama akan berdiskusi nih bersama teman-teman dari CPNS-CPNS lain ya yang akan membahas tema yang sangat penting yaitu What can we do to make PU better and stronger. Tema ini sangat relevan karena pembangunan infrastruktur adalah suatu jantung dari kemajuan bangsa. Untuk itu, kita telah menghadirkan 6 sosok yang luar biasa, para calon pejuang di balik layar pembangunan, yang akan berbagi pandangan dari sudut pandang jabatan fungsional yang akan mereka tekuni. Marilah kita sambut keenam panelis kita, ada Mas Triyoga Wahyu Munanda, Pembina Jasa Konstruksi dari BJKW 2. Selamat siang, Mas Triyoga. Selamat siang Mas, apa kabar? Bertemu lagi kita. Alhamdulillah. Iya, ketemu lagi ya di hari Jumat yang cerah ini ya. Menjelang Ya, Mas. weekend. Oke, kami ucapkan juga selamat datang kepada Mas Teddy Fitran Dandare. Ini juga pembina jasa konstruksi dari BJKW 2. Selamat siang, Mas Teddy. Selamat siang, Mas. Halo. Palembang ya, di Palembang ya? Iya benar Palembang nih, sama kayak Mas Triyoga. Oh, sama ya, luar biasa. Iya benar. Oke, mari kita berlanjut ke panelis selanjutnya. Ini ada Mbak Feni Indah Lestari, yaitu dari Javung Keuangan APBN ya. Betul ya, dari BBPJN Sumatera Selatan. Halo Mbak Feni. Halo, siang Mas Tri. Halo, selamat siang. Apa kabar Mbak? Iya, sehat. Mas Tri gimana Iya, kabarnya? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Iya. Kemudian juga kita kedatangan Mbak Tiara Agustina ya Mbak ya. Ini juga javungnya adalah keuangan APBN ya dari BPJN Sumatera Selatan. Selamat datang Mbak Tiara. Ya, terima kasih Mas Tri. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Iya, saya bingung nih mau selamat pagi apa selamat siang kayaknya nih. Selamat pagi menjelang siang kayaknya ya. Menjelang siang, baik. Terima kasih Mas Tri. Oke. Selanjutnya juga tak kalah menarik nih ada Mbak Titi Indrawati, penyihatan lingkungan dari BPBPK Lampung. Halo Mbak Titi, selamat pagi menjelang siang. Halo Mas, selamat pagi, bukan siang nih Mas. Iya. Lampung gimana nih cuacanya? Cerah, hujan gitu, mendung? Hari ini cerah sih ya Mas, Cerah ya? dari kemarin hujan terus. Iya, hujan terus ya. Alhamdulillah kalau gitu. Selanjutnya ada Mbak Uun nih, Mbak Uun Fahruan Eroika. Sama juga nih javungnya kayak saya sama Mbak Titi, penata kelola penyihatan lingkungan dari BPBPK Bengkulu. Halo Mbak Uun, selamat pagi menjelang siang Mbak. Ya, halo Mas. Iya, Halo. halo Mas Tri. Selamat siang. Iya, Seru banget ya topik yang kedua. iya topik yang kedua ya, kita harus semakin Iya. semangat nih sebagai CPNS di Kementerian Pekerjaan Umum. Oke, setiap dari mereka nanti, panelis-panelis ini akan memberikan perspektif yang unik dan tentunya akan memperkaya diskusi kita nih. Tapi sebelum kita mulai, saya ada pantun untuk teman-teman pendengar setia podium semua. Oke, nanti kalau saya pantun, teman-teman bilangnya cakep gitu ya. Oke, air mengalir lewat Ampera. Cakep. Cakep. Sungai Cakep. indah tampak menawan. Cakep. 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 CPNSPU siap berkarya Cakep. 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 untuk infrastruktur dan kesejahteraan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oh, Iya, Mantap. lama nih Bagus, bikin bagus. pantunnya nih. Balas tuh. Ada yang mau balas pantun. Ada yang mau balas pantun ya? Boleh. Nanti ya kita simpen ya pantunnya ya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai podium episode kedua hari ini dan kita akan dengarkan pandangan pertama ya dari analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama. Mungkin saya mau ke Mbak Tiara Agustina dulu ya. Ini udah nggak sabar nih dari tadi udah senyum-senyum di depan kamera mau menyampaikan pendapatnya. What can we do sih untuk make PU better and stronger gitu ya. Halo Mbak Tiara. Halo. Wah, nggak nyangka Halo. dipanggil pertama ya ternyata ya. Iya. Nanti kita Iya. randomly manggilnya ya. Oke. Jadi yang lain biar siap-siap ya. Iya. Mbak, ini kan Mbak kan analis pengelolaan keuangan APBN hari pertama ya.
gitu ya. Iya, Berarti ini benar. berhubungan dengan uang negara gitu kan, Wah, APBN gitu ya. betul, betul, betul. Sangat menarik nih perbincangannya nih. Aku mau tanya ke Mbak Tiara nih, kira-kira gimana sih Jafung Mbak sendiri, penjelasannya gimana sih? Mungkin teman-teman di luar Mm-mm. sana mungkin belum tahu ya. Apa sih analis pengelolaan keuangan APBN? Kita tahunya cuma duit, duit, duit gitu. Duit Boleh ya. deh Mbak, secara singkat aja gitu. Jelasin Iya, deh. boleh, boleh. Silakan Mbak Jadi Tiara. benar nih, iya saya saat ini merupakan CPNS analis pengelolaan keuangan ahli pertama ya. Nah saat ini ditugaskannya kebetulan di bagian perbendaharaan di Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan. Jadi emang kalau kita di bagian keuangan ini macam-macam, ada yang diposisikan di Satker, ada di bidang, ada juga yang sampai ke di PPK gitu. Nah kebetulan saya ditempatkan di bagian Satker. Nah, tadi kan sebenarnya topiknya berat nih. Apa nih yang bisa kita lakuin buat PU makin oke ya, makin baik dan makin kuat. Nah, Betul. sebenarnya saya sadar nih, sebenarnya saya sadar saya ini masih baru. Mungkin teman-teman juga merasa merasa kecil, masih baru. Jadi memang faktanya kita memang belum bisa ya bikin kebijakan-kebijakan besar. Nah, tapi saya percaya nih hal-hal kecil yang konsisten kita lakukan pasti deh bisa punya dampak yang besar buat lembaga kita, buat instansi kita. Nah, kebetulan karena saya di bidang keuangan, jadi mungkin peran saya tuh nggak kelihatan nih di PU, karena kan orang tahu PU itu lapangan, orang-orang teknik gitu. Nah, tapi justru di balik layar inilah saya bisa memastikan gimana nih tiap rupiahnya anggaran ini bisa dikelola dengan baik, terus tepat waktu, dan tentunya sesuai dengan regulasi atau aturan. Jadi kan memang kalau pengelolaan keuangan ini rapi, jadi kan pasti akan mempengaruhi pekerjaan teknis kita ya, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, macam-macam. Jadi bisa berjalan lebih lancar. Jadi hasilnya tentunya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi saya sebenarnya tipikal yang suka belajar nih. Nah, jadi saya percaya nih dengan antusiasme saya untuk terus belajar. Belajar itu kan bisa dari senior, pengalaman, bahkan dari tantangan. Dan juga kalau bicara keuangan ini kan banyak regulasinya, banyak ketentuan-ketentuannya. Nah, dengan semangat atau antusiasme saya untuk belajar ini, saya yakin nih saya jadi bisa mengembangkan diri saya jadi lebih baik, dan ini tentu akan bisa berdampak nih ke PU secara umum. Nah, dalam keseharian saya ya, saya berusaha ya bekerja itu dengan kita tahulah berakhlak. Nah, saya spesifiknya itu mau berusaha untuk akuntabel nih, karena kita tahu mengelola keuangan negara itu soal percayaan ya, kepercayaan publik. Nah, jadi saya juga berusaha untuk kompeten, karena uang yang diberikan negara ini untuk diamanahkan ke kita ini pasti harus dijalankan dengan oleh orang-orang yang kompeten. Nah, jadi saya berusaha kompeten dan tentunya adaptif. Jadi tentu belajar hal-hal baru lah ya, dan tentunya masih baru, jadi berusaha untuk menyesuaikan diri dengan sistem keuangan, apalagi yang makin pesat ya, sistemnya sekarang makin digital. Nah, gitu. Nah, terus namanya bekerja, tentu kita pasti akan berinteraksi dengan orang-orang. Di situ juga saya akan berusaha lah untuk bekerja sama, melakukan koordinasi dengan tim lain, baik dari sisi administratif ataupun buat teman-teman yang teknis, karena eh, pada akhirnya memang dibutuhkan kolaboratif ini. Jadi balik lagi nih, muaranya akan pelayanan ke masyarakat gitu, Mas. Nah, jadi sebagai ASN ini kan kita orang-orang tahu ya, kita nih kayak bekerja untuk negara. Jadi kita memang perlu nih menanamkan sifat bela negara kita. Tapi kalau kayak polisi, tentara itu kan jelas ya bela negaranya mereka dengan angkat senjata. Nah, kita juga sebagai ASN, terutama saya akan setia nih dengan tugas, terus bekerja tentunya dengan integritas, dan kembali lagi memastikan keuangan negara ini benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Itu. Oke. Nah, tapi nah sedikit penutup, Iya, silakan karena Mbak. menurut saya jadi PU yang kuat ini bukan cuma soal infrastruktur yang kokoh, tapi juga tentang orang-orang di dalamnya yang tentunya berintegritas, profesional, dan mau terus berkembang gitu, Mas Tri, kalau dari Setuju, saya. setuju banget. Integritas yang paling penting ya itu ya Mbak ya. Yes.
Jadi pengelolaan anggarannya dengan akuntabel gitu, bekerja sesuai dengan integritas, menjaga sikap tentunya sebagai ASN ya. Oke, setuju. Aku sangat setuju sama pendapat Mbak Tiara nih. Aku mau beralih ke selanjutnya ke Mbak Feni Indah ya. Feni Indah Lestari. Ini juga analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama. Halo Mbak Feni. Ya, halo Mas Iya, Tri. iya, Mbak. Mungkin pertanyaan sama ya. Apa sih what can we do gitu untuk membuat PU ini semakin baik ke depannya dan semakin kuat gitu? Mungkin menurut Mbak Feni dari Javungnya sendiri itu gimana? Silakan Mbak Feni. Oh ya, terima kasih Mas Tri sebelumnya. Eh, Jadi saya sedikit cerita nih Mas Tri. Sebelumnya saya itu ditempatkan di BBPJN Sumsel, namun saat ini saya sedang ditugaskan di Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Selatan. Dan saya sangat sejalan Mas Tri dengan pendapat dari Mbak Tiara tadi dengan background Javung yang sama yaitu analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama. Di mana menurut pendapat saya, sebagai seorang CPNS yang akan menduduki di bidang keuangan, maka itu sudah sangat harus ya kita mengimplementasikan core values berakhlak, meskipun kita ditempatkan di unit kerja manapun. Contohnya itu yang pertama seperti yang telah Mbak Tiara jelaskan tadi, itu dalam memverify dokumen-dokumen keuangan, itu kita harus teliti dan memastikan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan itu telah sesuai dengan aturan, tepat guna, dan tepat sasaran untuk mendukung program dari Kementerian PU. Dan juga dengan berkembangnya zaman ini, maka di dalam perjalanan karir di bidang keuangan ini, akan ditemukan pembaharuan-pembaharuan terkait di bidang keuangan seperti perubahan undang-undang atau peraturan Menteri Keuangan, dan kita itu harus selalu adaptif akan perubahan tersebut. Dan juga kita juga harus memanfaatkan teknologi-teknologi dan digitalisasi agar pekerjaan kita itu bisa lebih cepat selesai dan lebih akurat. Jadi sudah seharusnya ya di bidang Javung keuangan APBN ahli pertama ini harus adaptif dengan perubahan dan selalu berkoordinasi dengan rekan kerja atau dengan senior, atau bisa juga kita mengikuti pelatihan atau diklat-diklat yang telah disediakan oleh instansi tercinta kita, Kementerian PU, untuk mengupgrade Betul. ilmu-ilmu di bidang keuangan. Mungkin itu saja, Mas Tri. Iya, memanfaatkan fasilitas dari Kementerian Pekerjaan Umum ya. Salah satunya ada Klop tuh ya yang bisa kita akses untuk e-learning sama e-knowledge. Jadi yang bisa saya dapat dari pendapat dari Mbak Fenia itu adalah teknologi dan digitalisasi seperti itu Mbak ya. Oke, kita berterima kasih nih kepada Mbak Tiara dan Mbak Feni dari analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama. Jadi kita cuman nggak hanya tentang duit, duit, duit gitu ya, tapi banyak nih orang di balik layar dari penganggaran keuangan itu seperti apa gitu, pengelolaannya seperti apa. Oke, terima kasih. Saya akan berlanjut ke jabatan fungsional selanjutnya, yaitu jabatan pembina jasa konstruksi nih. Saya sudah hadir di sini juga Mas Teddy Fitra Ananda Re ya dari BJKW 2. Halo Mas Teddy, selamat siang. Halo, selamat Iya, siang, Mas Teddy. Mas. Pertanyaannya Oke. masih sama nih. What can we do sih to make PU better and stronger gitu? Gimana nih kalau menurut Mas Teddy? Silakan Mas. Oke, jadi kalau kita bahas dari segi Javungnya nih ya, sebagai pembina jasa konstruksi yang tugasnya itu melakukan pembinaan jasa konstruksi. Jadi di sini kita tuh dituntut untuk berintegritas. Nah, jadi salah satu tugas pembina jasa konstruksi itu ada melakukan sertifikasi ya terhadap tenaga kerja konstruksi. Nah, bisa dibayangkan kalau kita dalam proses pensertifikasian, meskipun dalam sertifikasinya itu nanti dilakukan oleh LSP, tapi kan prosesnya itu kan di lead sama kita nih ya sebagai PJK nih. Kalau misalnya kita tidak berintegritas, melahirkan tenaga kerja konstruksi ini yang nggak kompeten nih, kan nggak mungkin nih suatu proyek negara untuk pekerja konstruksinya nggak kompeten itu kan sangat nggak banget lah gitu ya, ya Mas. Kemudian
Betul-betul. Setelah itu ada dokumen manajemen ya. Jadi PJK itu eh, melakukan verifikasi di lapangan tentang penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi ini. Jadi kita tuh ke lapangan tuh ya untuk kontrol gimana sih penerapannya di lapangan. Kita mastiin jangan sampai nih keselamatan konstruksinya ini nggak berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku gitu Mas. Jadi untuk menciptakan konstruksi yang sehat, berkelanjutan dan zero accident. Mungkin lebih jelasnya nanti lebih lanjutnya dijelasin sama Mas Yoga kali ya Mas. Oke, jadi emang penting banget ya untuk ada Mm-mm. sertifikasi seperti itu Mas ya, sertifikasi untuk mendapatkan Iya, tenaga kerja yang kompeten, kemudian dokumen-dokumennya juga harus chronological dan sesuai dengan SOP gitu ya, dan yang pasti adalah keselamatan kerja, yes. betul. Oke, tadi Benar. Mas tadi langsung tembak ke Mas Triyoga nih, boleh langsung Mas Triyoga kira-kira ada nggak insight baru gitu, what can we do sih untuk make PU better and stronger. Boleh, Mas Triyoga, silakan. Baik, terima kasih Mas Tri. Tadi Sama-sama, mungkin udah silakan. banyak dijelasin oleh Mas Teddy. Mungkin kami jabatan fungsionalnya sama, yaitu pembina jasa konstruksi. Kali pertama, di mana di sini kami mungkin banyak terlibatnya dalam pembinaan terhadap tenaga konstruksi dan orang-orang yang terlibat dalam usaha bidang konstruksi. Mungkin setuju dengan kata Mas Teddy tadi terkait dengan integritas. Mungkin peran kita dalam berkontribusi terhadap Kementerian PU untuk menjadi lebih baik, yaitu mungkin berkomitmen menjaga kualitas dan integritas, Mas. Jadi dalam artinya setiap rekomendasi, dukungan manajemen maupun pendampingan harus dilakukan berorientasi pada mutu, keselamatan, dan manfaat untuk jangka panjang bagi masyarakat, khususnya di bidang konstruksi. Kedua, mungkin saya berperan aktif dan terlibat dalam mendorong peningkatan kompetensi sumber daya konstruksi, Mas, melalui kontribusi terhadap pelatihan, sertifikasi tenaga konstruksi, pembinaan, dan memastikan jasa konstruksi kita nantinya berdaya saing tinggi. Jadi, intinya, Mas, sebagai pembina jasa konstruksi, kontribusi saya adalah nantinya sebagai CPNS ini mungkin ya terus belajar, nantinya bekerja secara profesional, terus berkolaborasi dan menjaga amanah di Kementerian PU ini, Mas. Mungkin dari saya itu aja, Mas. Oke, jadi komitmen untuk menjaga integritas dan kualitas hasil kerja ya, seperti agar nantinya bisa mendapatkan mutu, keselamatan, dan juga kebermanfaatan untuk masyarakat sekitarnya. Seperti itu, Mas Triyoga ya. Setuju, Mas. Oke, Integritas yang utama. betul, setuju, setuju, setuju. Oke, kita udah selesai nih ngebahas tentang jabatan pembina jasa konstruksi dari Mas Triyoga dan Mas Teddy. Selanjutnya kita akan beralih ke Jafung selanjutnya, yaitu penata kelola penyihatan lingkungan ahli pertama. Di sini kita ada Mbak Uun Fahruan Eroika. Halo Mbak Uun, boleh di open mic-nya Mbak? Silahkan. Kira-kira Iya, apa nih halo Mbak yang Mas. what can we do to make PU better and stronger gitu? Silakan Mbak Uun. Ya, oke. Terima kasih ya Mas Tri buat kesempatannya. Kalau dari Jafung, aku sendiri kan terkait ini ya, penata kelola penyihatan lingkungan itu kurang lebih adalah pembangunan infrastruktur, tapi berkaitan sama sanitasi, persampahan, dan air minum. Jadi yang di sini yang ditekankan adalah pembangunan infrastruktur. Nah, apa sih yang harus yang bisa apa ya kita lakukan untuk membuat VU-nya lebih baik? Menurut saya itu adalah menghapus habit korupsi, ya itu paling penting karena kan apa ya stigma masyarakat terutama itu kan negatif banget nih ke orang-orang pemerintah. Terus kayak kalau pernah dengar seliweran kayak kalau dengar PU itu orang bilang lahan basah gitu ya. Jadi kan ini jadi stigma negatif banget nih buat kita yang kerja di PU gitu ya. Jadi menurut saya yang paling penting di sini tuh adalah menghapus habit korupsi gitu. Dimulai dari diri kita. Dengan tadi kan udah pada bahas integritas ya. Mudah-mudahan kan kita termasuk golongan yang integritas kuat ya, konon katanya gitu. Nah, terus yang selain itu adalah penghapusan penyelewengan wewenang atau jabatan ya kita di Kementerian PU ini gitu ya. Karena dengan salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu adalah open
Saya kayak kalau ada tender tuh ya terbuka, transparansi gitu ya, transparansi. Terus kalau ada rekrutmen terkait project-project, misalnya kayak kemarin kalau di Javung saya itu ada terkait e-sale gitu ya, itu lebih terbuka, jangan melibatkan personal gitu ya. Itu kan zaman jahiliyah banget ya. Kalau zaman dulu kan ya kalau ada hubungan kerabatan ya bisa masuk lah ya gitu. Jadi itu sih yang harus kita hapus gitu ya. Mulai dari diri kita sendiri, terus barulah ke lingkungan yang lebih besar. Supaya nanti ke depannya pembangunan infrastruktur tuh berjalan dengan baik gitu ya. Tidak ada proyek-proyek yang apa ya fiktif gitu ya. Karena kan udah kemarin kan juga dari waktu 17-an tuh Bapak Menteri kita ngasihkan amanat bahwa pembangunan infrastruktur tuh sekarang bukan hanya pembangunan konstruksi, tapi juga lebih ke pembangunan yang menghasilkan nilai investasi gitu ya. Mungkin itu sih yang perlu diperbaiki gitu ya dari akarnya sih itu korupsi sendiri. Miris banget sih ngelihat berita-berita akhir ini tentang pejabat-pejabat yang banyak korupsi. Yang terupdate itu yang baru-baru pagi ini yang Kementerian Ketenagakerjaan ya wakilnya gitu. Oke, mungkin itu sih Mas tanggapan dari aku. Oke, makasih Mbak Uun. Jadi ICOR 608 ya gitu ya Mbak ya. Lagi-lagi berhubungan dengan itu ya. Oke, terima kasih Mbak Uun. Saya akan beralih ke penata kelola penyataan lingkungan ahli pertama lainnya nih. Di sini ada Mbak Titi Indrawati dari BP BPK Lampung. Halo Mbak Titi, silakan open mic-nya Halo Mbak Mbak. Uwan. Mbak, Mbak Titi kira-kira gimana sih what can we do gitu? Apa yang bisa kita perbuat untuk membuat Kementerian Pekerjaan Umum kita ini lebih baik dan lebih kuat gitu? Boleh silakan Mbak Titi. Jadi di sini saya dari sudut pandang Jakung saya Mas, yaitu penata kelola penyataan lingkungan ahli pertama. Mungkin tadi udah dibahas sama Mbak Uun. Jadi di sini saya menambahkan aja. Tadi kita udah lihat nih video dari materi Pak Sigit ya Mas, tokoh inspiratif dari Menteri PU yaitu Bapak Insinyur Sutami yang bukan hanya seorang insinyur tapi beliau juga seorang visioner yang memahami kebutuhan rakyat. Jadi sebagai CPNS di bidang penyataan lingkungan ini, kita ini tugasnya bukan cuma sekedar pekerjaan teknis ya Mas. Jadi kita juga harus melihat peka terhadap kebutuhan masyarakat, baik di bidang air bersih, sanitasi, serta lingkungan yang sehat. Itu tuh merupakan hak dasar yang harus dipenuhi secara adil oleh seluruh masyarakat. Karena setiap warga ini kan berhak ya Mas atas lingkungan yang sehat, mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Terus di Lampung sendiri nih Mas, lagi ada topik yang hangat di bidang persampahan. Apa tuh? Karena Boleh dibagi Mbak. di sini nih TPA sampahnya ini banyak yang kondisinya ini udah penuh gitu Mas. Bahkan saya lihat sendiri kalau pagi ini ke kantor nih, di jalan ini banyak sampah yang numpuk-numpuk di pinggir jalan gitu, asal buang aja masyarakatnya. Padahal di situ tuh udah ada tulisannya dilarang buang sampah sembarangan. Nah, sebagai CPNS juga kita ini harus memberi edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya buang sampah sembarangan. Tapi selain edukasi, kita juga harus jadi contoh nyata sendiri. Jangan kita memberi edukasi, tapi kita nggak memberikan contoh. Kemudian itu lingkungan yang bersih ini juga kan merupakan wujud nyata dari bela negara. Karena kesehatan masyarakat ini merupakan kekuatan bangsa. Mungkin itu aja sih. Oke, setuju banget nih dengan pendapat dari Mbak Uun ya. Mungkin saya juga nih sebagai penata kelola penyataan lingkungan ya mungkin ya sedikit menambahkan nih. Jadi benar nih Mbak, dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita kemarin ada program gitu ya dari pusat, dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa kita memilih sampah gitu ya untuk memilah sampah gitu, memilah sampah yang ada di ruangan kita dan di kantor kita. Jadi ada yang organik, anorganik, kemudian ada tisu, kemudian ada makanan seperti itu ya. Jadi kita pilah. Nah, harapannya sendiri adalah bahwa ini menjadi role model gitu ya. Kita adalah menjadi role model untuk dinas dan instansi di tempat kita, di lingkungan kita sendiri. Kebetulan saya di BPBPK Bubble ini terkonsentrasi gitu lingkungan kerja instansinya. Jadi di sini banyak sekali dinas-dinas, kemudian kementerian-kementerian juga. Jadi kita seharusnya sudah menjadi
apa ya, pilot project gitu, pilot project untuk mereka ke depannya seperti itu. Dan kita nih Jafung-Jafung yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum sebenarnya kita udah menjalankan bela negara teman-teman semua. Mungkin kita nggak sadar kita sudah menjalankan itu dengan cara kita melakukan seperti kalau saya ya menjaga lingkungan, kualitas lingkungan gitu. Kemudian kita harus juga menerapkan sikap-sikap profesional, berorientasi pada pelayanan, berakhlak mulia gitu, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk melaksanakan program-program yang tadi seperti Mas Triyoga sampaikan tadi bahwa adalah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Dan satu lagi saya ingin menambahkan bahwa salah satu Kementerian Pekerjaan Umum termasuk divisi Astacita dari Presiden Prabowo yaitu berfokus pada kesejahteraan, pembangunan dan kedaulatan. Ini sangat relevan sekali kebetulan dengan jabatan kita Mbak Titi dan Mbak Uun ya. Jabatan Penataan Kelola Lingkungan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, kemudian lagi untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan kemudian melestarikan lingkungan. Oke, secara keseluruhan kita udah bahas nih dengan sangat fokus gitu ya dan komprehensif gitu ya pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih banyak kepada para panelis kita dari berbagai jabatan fungsional, diskusi yang sangat mencerahkan ya di Jumat yang siang ini menjelang weekend gitu ya. Besok udah tahu belum kira-kira mau kemana nih? Udah tahu pasti. Ada dong yang mau- agenda. Ada agenda udah ya. Oke, luar biasa. Nah, Oh iya, dari Mas Tri. Mm-mm. Boleh nanti aku mau kasih pantun sedikit, nggak usah dikasih cakep soalnya. Oh, boleh. Boleh? Boleh. Nanti ya. Oke, kita keep dulu ya Mbak Tiara ya. Oke. Siap. Saya mau kasih kesimpulan dulu nih untuk teman-teman pendengar setia podium. Jadi dari perbincangan kita pada siang hari ini nih bisa kita tarik kesimpulan yang sangat jelas bahwa kemajuan dari Kementerian PU ini bukan tanggung jawab dari satu pihak saja, tapi melainkan hasil kolaborasi dari setiap jabatan fungsional nih kita ini. Mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga pemeliharaan, serta peran untuk memiliki kontribusi yang unik dan vital. Hal ini mengingatkan kita bahwa fondasi penting sebagai ASN, yaitu wawasan kebangsaan dan juga bela negara, memperkuat secara profesionalitas bekerja kita, kemudian kita tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga untuk memperkuat ketahanan bangsa. Tentu saja ini nggak akan terwujud ya tanpa adanya integritas, kita integritas 4 gitu ya, bahkan ada mungkin yang 5 gitu ya. Jadi setiap jabatan fungsional itu harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi, karena yang mengawasi kita adalah Tuhan Yang Maha Esa. Integritas ini adalah pondasi utama kita untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan ini benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Akhirnya, sikap dan perilaku ASN yang berorientasi pada pelayanan ini, kemudian kolaborasi, profesionalisme, ini menjadi kunci keberhasilan kita semua. Dengan bersatu dan bekerja sama, kita dapat menciptakan Kementerian Pekerjaan Umum yang lebih baik, kuat dan responsif terhadap tantangan masa depan. Sebelum saya tutup, boleh silakan Mbak Tiara untuk menyampaikan pantunnya, nanti kita balas sama-sama dengan cakep gitu ya. Boleh silakan Mbak Tiara. Iya, ini karena tadi kayaknya perlu dibales nih pantun Mas Tri ya. Jalan dibangun terasa bangga, jembatan kokoh penghubung bangsa. Cakep. Cakep. Ayo kerja bersama penuh makna, Cakep. Cakep. make PU better and stronger selamanya. Luar Cakep. biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Tiara. Mantap. Luar biasa. Oke. Terima kasih Mas Sangat Tri. luar biasa gitu ya. Oke, terima kasih semua pendengar setia podium. Kali ini sangat bermanfaat episodenya bagi kita semua. Akhir kata, saya Trigustian Akbar dan para panelis yang sangat luar biasa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podium selanjutnya. Happy weekend guys. Happy weekend. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.